Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh kita. Dan pada kesempatan hari ini tema kita adalah tetap mengampuni walau disakiti. Di mana bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-60. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan kami yang menuntun keseharian kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kita akan membaca Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-60. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Stefanus. Ya. Ketika ia dirajam batu. Ketika Stefanus dilempari batu sebagai konsekuensi, sebagai hukuman, karena ia melakukan banyak mukjizat dan menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Ternyata perbuatan Stefanus ini adik-adik semua tidak disukai oleh ahli Taurat dan tua-tua. Mereka memfitnah Stefanus, membawanya ke hadapan mahkamah agama. Dan karena Stefanus dianggap menista dan juga difitnah, hukuman yang Stefanus terima adalah hukuman rajam batu atau hukuman lempar batu. Sebuah hukuman yang paling tinggi dalam sistem hukum masyarakat Yahudi. Apakah Stefanus melawan? Kalau kita ingat Stefanus ini adalah seorang pelayan Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Memiliki kekayaan roh dalam tanda kutip. Bagaimana sikap Stefanus? Apakah ia melawan menggunakan kelebihannya atau talenta yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan tempatkan pada dirinya itu untuk melawan mereka? Tidak. Kita melihat bahwa Stefanus justru mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Walaupun Stefanus disakiti, tetapi Stefanus berdoa agar dosa mereka tidak ditanggungkan kepada mereka. Justru ditanggungkan kepada Stefanus. Dan apa yang Stefanus lakukan ini merupakan sebuah caranya untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di mana ia menanggung dosa dan kesalahan kita. Supaya kita beroleh hidup sejahtera. Kita beroleh masa depan. Kalau kita membuka kitab Para Rasul 7, maka ada satu nama yang dalam tanda kutip adik-adik menerima anugerah pengampunan itu, yaitu siapa? Saulus. Saulus kelak menjadi seorang pekabar Injil yang begitu luar biasa karena dia juga dibekali kemampuan intelijensia yang luar biasa, kepintarannya melebihi rekan-rekan rasul yang lain yang tidak berlatar pendidikan akademis. Saulus di kemudian hari berganti nama menjadi Paulus. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, Saulus atau Paulus ini berkontribusi dalam hukuman yang diterima oleh Stefanus. Namun oleh karena Stefanus yang melepaskan pengampunan, Saulus merasakan atau bahkan sampai bisa dipakai Tuhan. Nah adik-adik, marilah kita juga berusaha mengikuti teladan Stefanus dan Tuhan Yesus yang juga diikuti oleh Stefanus ini dengan berani mengampuni. Ampunilah orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Siapapun dia, teman kita, orang tua kita, kakak adik kita. Bersikaplah menjadi anak-anak yang mau melepaskan pengampunan, mau mengampuni mereka. Karena apa? Dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari rasa sakit dan dendam. Hati kita menjadi hati yang lega dan tenang. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami
agar kami menjadi anak-anak yang berani untuk mengampuni sesama. Biarlah kami menjadi anak-anak yang hidup di dalam teladan kasih-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Jangan lupa hari Minggu kita bersekolah minggu seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati.